Terdapat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keistimewaan tentang Jumat ini, bukan sekedar menunjuk pada makna harinya, namanya, namun juga amalan-amalan yang menyertai hari Jumat ini dan dampak serta hikmahnya dalam kehidupan kita. Di antara amalan yang istimewa, yang hikmah amalan itu dapat memberikan cahaya setiap pekan bagi kehidupan setiap umat Islam, tersebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, didokumentasikan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya nomor hadis 3392, tersambung sanadnya pada sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri bainal jum'ataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu amalan terkait dengan Jumat. Man qara'a, siapapun yang membaca. Man ismun mausulun yadullu 'ala al-fardiyatil 'ammiyah. Kata sambung konjungsi menunjuk pada subjek, terkadang objek. Jadi ketika kita ditunjuk oleh Nabi sebagai objek, tapi diangkat status kita menjadi subjek untuk mengerjakan satu amalan. Apa amalannya ya Rasulullah? Qara'a surat al-kahfi fi yaumil jumu'ati, yang membaca, mendalami surah Al-Kahf di hari Jumat. Jadi ada hadis-hadis terkait dengan fadilah surah Yasin, ada hadis-hadis terkait dengan surah Al-Kahf. Siapapun, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, memiliki jabatan atau standar biasa secara sosial, dia membaca, mengamati, memahami, mendalami surah Al-Kahfi, khususnya di hari Jumat, adha'a lahu minan nuri, maka dengan bacaan itu, pemahaman itu, pendalaman itu, Allah akan berkenan memberikan cahaya khusus kepada orang itu bainal jum'ataini, yang diberikan di antara dua Jumat. Artinya jika ada yang membaca, memahami, mendalami di Jumat ini, Allah akan berikan nur kepadanya sampai Jumat depan. Di Jumat depan dia baca, diberikan lagi nur sampai Jumat berikutnya. Hadisnya status sahih dan diriwayatkan bahkan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak artinya yang disusulkan derajat kualifikasi hadisnya pada standar Al-Bukhari dan Muslim. Imam Al-Bukhari menghimpun hadis, standarnya ketat. Tidak semua hadis bisa dihimpun. Beliau meninggal, muridnya Imam Muslim dengan standar Imam Al-Bukhari menghimpun hadis kembali. Imam Muslim tak mampu menghimpun seluruhnya. Beliau meninggal, maka muncullah Imam Hakim An-Naisaburi dari Naisapur, mengambil syarat keduanya, mencari hadis yang belum dikumpulkan keduanya dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim, maka diberi nama kitab yang disusulkan Al-Mustadrak, nomor hadis 3392. Di antara hadis dengan status sanad sahih setara dengan Al-Bukhari dan Muslim adalah hadis yang disampaikan tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada apa dalam surat Al-Kahf? Mengapa diberikan nur? Apa itu nur? Hadirin, nur di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 45 kali. Seluruhnya disebutkan dalam bentuk kata benda, bahkan menjadi nama satu dari 114 surah dalam Al-Quran. Surah ke-24, surah An-Nur. Dari 45 penyebutan kata An-Nur ini, dibagilah oleh para ulama setelah pendalaman, pemaknaan, pengkajian menjadi 12 kualifikasi makna. 45 penyebutan menunjukkan kepada 12 makna. 12 inilah yang dimaksudkan cahaya yang diberikan kepada orang-orang yang membaca surah Al-Kahf, memahaminya, mendalaminya, memaknainya dan mengamalkan isinya, maka dia akan mendapatkan 12 cahaya ini dari setiap hari yang dia bawa, setiap pekan bertemu ke pekan berikutnya. Apakah 12 cahaya ini?
Durasi khutbah yang sangat singkat ini kita ambil 1 atau 2 cahaya dari 12 yang dimaksudkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kata nur bila disebutkan dalam Al-Quran, maka kata para ulama termasuk sanadnya tersambung pada sahabat mulia turjumanul Quran, pakar Al-Quran yang langsung didoakan oleh Nabi SAW, yang bahkan anak pamannya yaitu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma, maka beliau memiliki anak bungsu bernama Abdullah, dikenal dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, punya kediaman di balik pintu yang sangat indah untuk memasuki tawaf di samping Bukit Safa. Pintu inilah yang menjadi pintu sunnah saat kita akan memulai tawaf. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah menyampaikan di antara makna nur ay bi makna al-Islam, yaitu bermakna al-Islam. Namun apa kaitan dengan surah Al-Kahf? Orang yang memahami, menggali, membaca makna-makna dalam ayat-ayat surah Al-Kahf, maka diantara makna utamanya Allah akan semakin kuatkan, tanamkan dan dalamkan cahaya Islam yang ada pada dirinya. Jadi hadirin, 110 ayat seluruhnya adalah kurikulum kebaikan, seluruhnya adalah kurikulum kehidupan. Dalam bahasa Arab disebut dengan hudan. Maka itulah ketika kita mengawali bacaan surat Al-Kahf, kita bersyukur pada Allah, memuji Allah karena mendapatkan Al-Quran untuk kita, bukan untuk umat yang lain, untuk kita sebagai pedoman berkehidupan yang telah diuji oleh sejarah. Siapapun yang mengamalkannya, siapapun yang mempraktekkan ayat-ayatnya sesuai dengan kebutuhan hidupnya, maka Allah berjanji mengangkat hidupnya dalam kemajuan, kecerahan dan peradaban-peradaban terbaik dalam kehidupan. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Terima kasih ya Allah, hamba bersyukur kepadamu yang telah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, hambamu, yaitu Al-Quran sebagai mukjizat tertinggi. Di dalamnya ada pedoman kehidupan, kurikulum kehidupan yang mengantarkan pada kesuksesan yang selalu yang terbaik, selalu ideal. Jadi kalau kita mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran, Anda keluarkan ayat-ayat tentang ayah. Berapa lama telah menjadi ayah? Berapa tahun menjadi ayah? Pernahkah mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran yang membimbing kita menjadi ayah yang baik? Keluarkan ayatnya, praktekkan isinya, maka Al-Quran jamin walam yaj'al lahu iwaja. Anda akan menjadi figur seorang ayah yang paling ideal, yang terbaik dalam kehidupan rumah tangga Anda. Sebagai seorang suami, pernahkah mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan bimbingan menjadi suami yang baik? Anda yang hadir di Jumat ini, di masjid ini, yang pedagang, pengusaha, pebisnis, yang birokrat dengan segala jabatannya, pernahkah mengeluarkan ayat Al-Quran terkait dengan aspek pilihan kehidupan kita itu? Berapa banyak Anda yang berdagang mengeluarkan ayat-ayat tentang bimbingan berdagang yang benar, mencari rezeki yang benar? Tidak ada satu pun orang Islam dari zaman Nabi, setelah Nabi wafat, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'un yang mempraktekkan ayat-ayat dagang ketika profesinya menjadi seorang pedagang, kecuali dia sukses di bidangnya. Yang di birokrasi sukses di bidangnya, yang di diplomasi sukses di bidangnya, karena Al-Quran saat diturunkan adalah pedoman berkehidupan. Pertanyaan dasarnya, dari sepekan kita berkehidupan, berapa banyak kurikulum hidup ini sebagai muslim yang kita baca dan kita amalkan dalam kehidupan? Jangan berpikir jauh dulu. Sebagai muslim, bagaimana menggunakan lisan kita, bagaimana menggunakan mata kita, bagaimana menggunakan tangan kita, bagaimana menggunakan kaki kita. Hanya orang Islam yang punya kitab dalam Qur'annya, yang membimbing pemeluknya, yang membimbing orang Islamnya bagaimana menggunakan tubuhnya dalam kehidupan. Ketika kita mengatakan lisan, apa fungsinya? Orang yang tidak kenal Quran hanya akan mengatakan lisan fungsinya untuk berbicara, mulut fungsinya untuk berbicara. Silahkan kita lihat lagi ayatnya. Bahkan Quran bukan hanya mengajarkan pada kita fungsi lisan untuk berbicara, tapi membimbing bagaimana cara lisan itu mesti berbicara. Ya ayyuhalladzina amanu la yasru qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang Islam yang telah beriman, sepanjang kaum muslim, maka gunakan keislamanmu,
gunakan imanmu untuk membimbing lisanmu, hanya berkata yang baik-baik saja. Jangan cela orang dengan lisanmu, jangan rendahkan orang dengan lisanmu, jangan bikin hoax dengan tulisanmu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah, yang merasa muslim akan dihisab di hari kiamat, maka jaga fungsi lisannya, katakan yang baik, tak mampu dia diam sebagai muslim. Jadi ketika kita membaca surat Al-Kahf, menemukan hidayah pertama sebagai muslim, maka surat ini memberikan cahaya sepanjang kita mau mengamalkan isinya. Dari sekian Anda, saya, kita yang membaca surat Al-Kahfi dalam Jumat ini, malamnya Yasin, siangnya Al-Kahfi, siapa yang menjadikan Quran dari hasil bacaannya di Al-Kahfi itu sebagai cahaya kehidupannya? Adakah di lisannya cahaya? Adakah di matanya cahaya? Adakah di tangannya cahaya? Adakah di kakinya cahaya? Jika benar-benar ada cahaya, tak mungkin kakinya melangkah ke tempat maksiat. Tak mungkin kata-katanya keluar kata-kata maksiat. Tak mungkin berdusta, tak mungkin berbohong, tak mungkin korupsi. Tak mungkin dan tak mungkin berbuat maksiat. Nuran bainal jum'ataini. Satu ayat saja diamalkan isinya, menjadi muslim yang sejati dan kembali mendapatkan hidayah Allah sebagai muslim yang sesungguhnya. Nur bainal jum'ataini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua sekaligus penutup khutbah ini, dari 12 cahaya yang disampaikan di dalam ayat-ayat Al-Quran, jika disebutkan nur dalam Al-Quran, maka ia juga bisa berarti al-iman. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-iman. Lalu para ulama mengutip contoh Al-Baqarah ayat 257, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang beriman itu, orang-orang Islam yang yakin dengan Allah, yakin akan dihisab, maka Allah yang menjadi pelindung hidupnya, Allah yang menjadi walinya, Allah yang membimbing hidupnya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan dengan perlindungan Allah itu, dengan penjagaan Allah itu, ia akan selalu dibebaskan dari kegelapan berkehidupan menuju cahaya. Nur. Jadi standar hidup orang beriman itu, standar hidup orang Islam itu, kalau benar-benar dia membangun hubungan yang dekat dengan Allah, dia punya Tuhan Allah, dia punya pelindung Allah, standar hidupnya kata Al-Quran selalu terbebas dari kegelapan hidup. Dalam bahasa Arab, maksiat disebut dengan zulmun, kegelapan. Sebab setiap orang berbuat maksiat, tertutup hatinya, gelap matanya, hilang cahayanya. Dalam bahasa Arab, sulit yang sangat, masalah yang pekat, kesulitan yang berat dalam pekerjaan, di rumah tangga, itu pun disebut dengan kegelapan. Karena itu ketika Anda memiliki kesulitan yang pekat, punya masalah keuangan yang pekat, makan tidak enak, jalan serasa gelap, walaupun terang terasa gelap, zulumat. Apa solusinya? Nur. Nur di sini kata para ulama diartikan dengan iman. Jadi sesungguhnya orang-orang yang selalu menguatkan imannya, orang-orang yang membangun kedekatan dengan Allah lebih, sebagai pejabat dekat dengan Allah, sebagai kiai ustaz dekat dengan Allah, sebagai pedagang dekat dengan Allah, pengusaha dekat dengan Allah, petani dekat dengan Allah. Apa janji Allah? Semakin dekat dengan Allah, semakin lekat dengan Allah, dibebaskan dari kegelapan-kegelapan hidup yang dialami. Jalan mendekat kepada Allah dalam bahasa Al-Quran disebut dengan takwa. Maka turun ayat-ayat takwa, diingatkan dalam khutbah Jumat, bukan sekedar formalitas, tingkatkan takwa, amalkan perintah Allah, jauhi larangannya, tidak saudara.
Di dalam takwa ada solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu membangun hubungan lebih dekat dengan Allah, takwanya meningkat, maka kompensasi yang Allah berikan kepadanya dilepaskan dari seluruh kesulitan kehidupan dan diberikan rezeki bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semakin dekat hubunganmu dengan Allah, semakin mudah kebahagiaanmu diraih. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Semakin dekat hubunganmu dengan Allah, semakin ditambah pengetahuanmu. Jadi takwa meningkatkan pengetahuan, takwa mendatangkan kebahagiaan, takwa menghadirkan solusi, takwa bahkan mengirimkan rizki dari sisi yang tidak kita duga. Bagaimana cara meningkatkan takwa itu? Iman yang diperkuat. Itulah sebabnya kenapa setiap kali kita temukan kalimat takwa dalam Al-Quran, kita temukan pula kalimat iman yang mengiringinya. Ya ayyuhalladzina amanu iman kutiba alaikumus syiyam amalan kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Setelah itu wal alladzina yu'minun, iman, takwa, iman, takwa. Kita singkat imtak, iman dan takwa. Kenapa penting meningkatkan iman? Supaya takwa lahir. Kenapa takwa itu penting untuk lahir? Supaya mudah hidupnya, dapat solusi, meningkat derajatnya, sukses dan bahagia dalam kehidupannya. Di surat Al-Kahf ditunjukkanlah kepada kita persoalan-persoalan kehidupan yang kadang butuh penguatan iman. Tidak selesai hanya dengan ilmu, tidak selesai hanya dengan kedudukan. Jadi jika Anda seorang pejabat, menterikah, sekjenkah, dirjenkah, atau jabatan-jabatan utamakah, sedang punya masalah, tak selesai dengan kedudukan Anda, tak selesai dengan kepintaran Anda, tak selesai dengan pengaruh Anda, coba dicek, barangkali ada bagian iman yang perlu dioptimalkan untuk menyelesaikan masalah kehidupan itu. Jika di rumah tangga belum cukup menyelesaikan masalah Anda dengan istri di rumah, harta sudah banyak, kedudukan tinggi, tapi masalah nggak selesai-selesai, coba dicek, mungkin bukan kurang tinggi kedudukannya, bukan kurang banyak hartanya, kurang meningkat takwanya, hubungan dengan Allahnya kurang. Termasuk masalah kompleks, bila di bangsa ini masalah tak usai-usai, tiap hari bertumbuh kembang persoalan, banyak masalah kompleks, ekonomi, masalah hukum, masalah politik, tak pernah tuntas, padahal yang pintar banyak, sumber daya alam banyak. Coba dicek, mungkin takwanya yang belum tumbuh dalam setiap anak bangsa ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau Allah satu penduduk negeri mampu meningkatkan imannya dan takwanya kepada Allah, dibukalah pintu keberkahan di langit dan di bumi ini. Untuk menutup itu semua, maka dicontohkanlah persoalan-persoalan peningkatan iman dari anak-anak muda yang dikejar mempertahankan iman sampai ke goa, dan akhirnya dia membuka peradaban. Ada dua orang pejabat, satu kaya, punya pengaruh banyak, hartanya melimpah. Dari ayat 32 sampai ayat 44 itu berdialog dengan orang biasa yang punya iman, punya takwa. Apa yang terjadi? Dia bangga dengan jabatannya, bangga dengan kekayaannya, bangga dengan asetnya. Orang ini hanya berkata, bukankah semua itu Anda datang dengan tak punya? Siapa yang memberikan? Bukankah Allah? Akan lebih bagus bila harta ini disertai dengan kedekatan Anda dengan Allah, bila jabatan ini disertai dengan sujud Anda kepada Allah, bila karunia ini disertai dengan tawakal Anda kepada Allah yang akan mengabadikan harta ini sampai Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dia abai, dia bangga dengan jabatannya, dia bangga dengan kedudukannya, dia banggakan hartanya. Tiba-tiba Allah melipat keadaannya, hancur keadaan hartanya, habis kebunnya, habis asetnya, dan di akhir dia mengatakan, duhai, kenapa dulu aku tidak membangun hubungan baik dengan Allah? Maka Allah tampakkan dari mana asalnya dan kemana dia berakhir. Hadirin, itulah diantara dua cahaya yang kita tampilkan dalam khutbah Jumat ini, walaupun singkat namun mudah-mudahan padat, yang dengan itu diharapkan bagus membaca surat Al-Kahf. Setidaknya ada pahala dalam bacaan, tapi lebih bagus pahami setiap ayatnya, pahami setiap kisahnya, dan praktekkan dalam kehidupan kita supaya kita mendapatkan bimbingan dalam setiap pekan Jumat ke Jumat dan menjadi muslim yang sejati apapun status kehidupan yang kita bawa. Mudah-mudahan yang pertama, kita menjadi orang Islam yang baik, Islam yang sejati, mempraktekkan keislaman seutuhnya, dan yang kedua, dengan status muslim itu mari bangun hubungan kepada Allah dengan cara yang lebih baik, yang dengan itu mudah-mudahan kita dikembalikan pada keadaan yang terbaik
diberikan solusi dalam kehidupan, dan dimudahkan untuk mencapai harapan kemuliaan yang kita dambakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Hadirin, menutup khutbah ini, mari kita berdoa dengan kekhusyuan hati kita. Mudah-mudahan dengan doa ini segala kebaikan yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inti dari khutbah ini mampu kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita mendengar, kita menyimak, kita paham, kita amalkan, dan kita dihisab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafal amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada satupun jamaah hari ini menunaikan Jumat datang bergumur dosa, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah gugurkan dan hapuskan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan satupun hamba-Mu pulang meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah, jika ada di antara kami yang merasakan kesulitan di pekerjaannya, kehidupan rumah tangganya, kehidupan sosialnya, dengan berkah Jumat ini dan keikhlasannya, ya Allah, angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada satupun jamaah yang tengah diliputi oleh utang piutang yang menyulitkan hidupnya, maka mohon limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma hdina ya Allah bikaramika, ya Allah, mohon berikan hidayah kepada kami dengan keutamaan-Mu, dengan kemuliaan-Mu, agar kami menjadi pribadi yang lebih baik setelah Jumat ini ya arhamar rahimin. Waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhira wafatina husnal khatimah. Ya Allah, bila pun kami mengalami kehidupan setelah Jumat ini, jadikan lembaran hidup kami lebih baik daripada sebelumnya. Dan bila pun kami mesti wafat di Jumat ini, jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Tawaffana muslimin biqaulina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, ringankan lisan kami dalam sakaratul maut kami untuk mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mohon jawab ya Allah kalimat kami dengan kalam-Mu. Hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepadaku. Aku rida dengan amal-Mu, Engkau pun akan rida dengan pemberianku. Jadi bagian hamba-Ku, aku siapkan surga untuk-Mu. Allahumma hfadna wa hfad biladana an Tunisia waj'alha baldatan tayyibatan wa anta tardaha wajma wahid su'adaha wajannibha minat tafraqati ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia yang kami cintai ini. Jadikan Indonesia negeri yang makmur, yang Engkau ridai, yang jauh dari maksiat. Satukan rakyatnya, jauhkan dari perpecahan ya arhamar rahimin. Wahdi umara'aha wa wuzara'aha wa kullu man fiha minal mas'uliyah ya Allah liyahtadu ila ridaq liyakhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, berikan hidayah kepada para pemimpin bangsa ini di setiap level kepemimpinan, yang tinggi sampai dengan yang rendah, para pemimpinnya, para menterinya, para seluruh orang-orang yang diberikan amanah kepada mereka. Berikan hidayah untuk memberikan kebijakan yang adil, yang akan meringankan hisab mereka di hari kiamat ya arhamar rahimin. Allahumma hfad ulama'aha waj'alhum mukhlasin lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, sehatkan mereka dan berikan hidayah pada mereka untuk berdakwah dengan ikhlas, menyatukan umat, menjauhkan dari perpecahan. Allahumma ya khairan nasirin, Allahumma ansur ikhwatana fi Filistin, fi Gaza,
Allahumma ya Allah khaffif hisabana yawmal qiyamati an da'afina fi nusrati ikhwanina fi Gaza. Ya Allah, anugerahkan pertolonganmu ya Allah darimu saja kepada saudara-saudari kami di Palestina, di Gaza khususnya ya arhamar rahimin, dan mohon ringankan hisab kami di hari kiamat karena kelemahan kami ya Allah dalam membantu saudara-saudari kami di Palestina. Allahumma barik hadzal makan wa hadzal masjid wa hadza wa man fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon berkahi masjid ini, berkahi tempat ini, berkahi setiap tempat yang ada di tempat ini, dan siapapun yang menginisiasi, mengembangkan, bertugas di tempat ini, kementerian ini, dan jauhkan segala bentuk perbuatan maksiat yang tidak Engkau ridhai yang berada di tempat ini ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah yarhamukumullah.